Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semuanya. Dan harus selalu semangat agar cita-cita kalian dapat tercapai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya adalah menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Indikatornya adalah yang pertama, memahami konsep turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifatnya. Yang kedua, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Nah, sekarang kita bahas satu trigonometri. Pada dasarnya konsep turunan fungsi trigonometri sama dengan konsep turunan fungsi aljabar. Keduanya menggunakan definisi turunan suatu fungsi. Turunan fungsi Y sama dengan Fx adalah Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, itu didefinisikan sama dengan limit dari Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana H-nya itu mendekati 0. Nah, sekarang kalau kita mau mencari turunan dari fungsi Fx sama dengan sinus X bagaimana? Nah, di sini ya kita masukkan ke definisinya sini. Kalau diketahui Fx sama dengan sinus X, maka di sini F aksen X sama dengan limit dari Fx plus H min Fx per H, di mana H-nya mendekati 0. Nah, sekarang di sini kalau Fx-nya itu sinus X, maka Fx plus H ya X-nya ini diganti dengan X plus H, sehingga di sini menjadi sinus X plus H. Fx-nya adalah sinus X, berarti min sinus X per H, di mana H mendekati 0. Nah, di sini ada sinus X plus H. Ingat, kita sudah punya rumus ini. Sinus A plus B itu sama dengan sinus A kosinus B plus kosinus A sinus B. Oh, berarti di sini nanti sinus X plus H itu sama dengan ya sinus X cos H plus cos X sinus H. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti di sini menjadi sinus ini kita masukkan ya ta, sehingga min sinus X per H. Yang suku ini dengan suku ini, nah mengandung sinus X, kita faktorkan. Sinusnya kita keluarkan. Nah, diperoleh ini sinus X sudah keluar, ini cos H. Kemudian di sini ini sudah keluar sinus X-nya, berarti tinggal min 1, yang ini tetap ini. Nah, kalau sudah, kita gunakan sifat-sifat dari limit yang sudah kita pelajari terdahulu. Nah, di sini berdasarkan sifat limit, berarti ini kan bisa ditulis menjadi limit sinus ini per H plus limit ini. Nah, ditulis di sini. Ini kita pecah lagi menggunakan sifat limit. Berarti di sini sama dengan limit sinus X kali limitnya ini, ditambah limit kosinus X kali limitnya ini. Nah, di sini limit sinus X. Nah, sinus X di sini sebagai konstan ya, karena di sini variabelnya adalah H. Berarti kalau ini berarti sama dengan sinus X. Ya ta? Nah, limit kosinus X ini juga begitu. Ini sebagai konstannya, berarti variabelnya adalah H.
Berarti di sini nanti ya sama dengan kosinus X. Nah, yang ini sama dengan apa? Ingat, ini sama dengan ya 1/1. Berarti di sini sama dengan 1. Nah, yang ini sama dengan sinus X, yang ini tetap dulu. Plus ini kosinus X, ini 1. Nah, sekarang di sini bagaimana? Nah, ingat rumus kosinus 2A yang mengandung 1, karena di sini nanti ada min 1. Yang mengandung 1 kan 1 min 2 sinus kuadrat A. Nah, kalau di sini ada kosinus H berarti kan sama saja kosinus 2 kali setengah H. Ya dah, berarti A-nya adalah setengah H ini. Berarti di sini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah H. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, ke sini. Sehingga di sini diperoleh sama dengan ini. Nah, cos H-nya ini min 1. Nah, di sini nanti ada 1 dikurangi 1. 0 ya, tinggal ini saja. Nah, sehingga di sini sama dengan nah ini tinggal ini saja. Ini tadi kan 1 dikurangi 1. Nah, tinggal min, cuma di sini ada kuadratnya Bu Eni pecah, berarti menjadi sinus setengah H kali sinus setengah H. Nah, ini tetap ya dah. Nah, setelah itu berarti di sini sama dengan yang ini. Nah, berarti ini dipecah, limit ini 2 kali ininya sendiri, kemudian ini nanti jadi 1. Nah, ini jadi 1. Sehingga nanti yang ini nilainya hanya akan mendekati 0. Berarti di sini setengah kali 0, 0, sinus 0 adalah 0. 0 kali min 2 juga 0. Berarti ini nanti nilainya adalah 0. Nah, yang ini berapa nilainya? Nilainya ya setengah ini, setengah per 1. Berarti kan setengah. Nah, berarti di sini sama dengan sinus ini tadi 0 kali setengah ditambah kosinus X. Ini kali 0, berarti nilainya ini adalah 0, berarti di sini sama dengan kosinus X. Ya. Jadi di sini jika fx itu sama dengan sinus X, maka f aksen X itu sama dengan kosinus X. Nah, sekarang kita punya rumus ini. Ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri. Nah, nanti dengan cara yang sama bisa kita peroleh jika fx itu sama dengan kosinus X, maka turunannya itu sama dengan min sinus X. Bisa kalian buktikan sendiri nanti ya. Nah, sekarang bagaimana kalau fx itu sama dengan tangen X? Nah, turunannya bagaimana? Nah, ingat sifat-sifat dari turunan. Nah, sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan di sini U dan V itu adalah fungsi-fungsi dalam X. Maka jika Y itu sama dengan K kali U, maka Y aksennya ya sama dengan K kali U aksen. Kalau Y itu sama dengan U plus V, maka Y aksennya ya U aksen plus V aksen. Kalau U dikurangi V, maka turunannya ya U aksen dikurangi V aksen. Jika Y itu sama dengan U kali V, maka turunannya ingat di sini Y aksen itu sama dengan U aksen V plus V aksen U. Nah, jika Y itu sama dengan U per V, maka turunannya Y aksen itu sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Dimana di sini ada U aksen dan V aksen itu merupakan kalau U aksen ya turunannya U, kalau V aksen ya turunannya V. Nah, sekarang kita mau mencari turunan dari tangen X. Nah, yang kita punya adalah apa? Sinus dan kosinus, turunan dari sinus kosinus. Makanya di sini fx itu kita ubah menjadi sinus X per kosinus X. Nah, kita gunakan rumus yang sudah ada. Nah, kalau fx-nya itu sama dengan sinus X, tadi sudah diperoleh bahwa
f aksen X itu sama dengan kosinus X. Jika fx-nya itu sama dengan kosinus X, maka f aksen X sama dengan min sinus X. Nah, di sini berarti nanti kita gunakan sifat ini, sifat dari turunan fungsi. Berarti ini kita misalkan dulu sinus X itu sebagai U dan kosinus X sebagai V. Berarti di sini U aksennya berarti kan sama dengan kosinus X. Kalau V-nya sama dengan kosinus X, maka V aksennya ya min sinus X. Nah, sehingga di sini setelah dimisalkan berarti kan ini menjadi U per V. Ingat, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Berarti di sini f aksen X-nya ya sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ya sudah, tinggal substitusi saja ini. U aksennya tadi kan sama dengan ini kosinus X, V-nya sama dengan kosinus X. Kemudian V aksennya min sinus X, U-nya sama dengan sinus X ini. Per cos X dikuadratkan. Nah, cos X kali cos X berarti sama dengan cos kuadrat X. Ini min kali min menjadi plus. Nah, ini menjadi sinus kuadrat X. Ingat, identitas trigonometri cos kuadrat X ditambah sinus kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini ada cos X dikuadratkan, itu bisa ditulis menjadi cos kuadrat X. Berarti di sini sama saja 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 kosinus X itu adalah apa? Sama dengan sekan X. Kalau di sini 1 cos kuadrat X, berarti di sini ya sama dengan sekan kuadrat X. Begitu. Jadi jika fx itu sama dengan tangen X, maka f aksen X itu sama dengan sekan kuadrat X. Nah, sekarang kita punya 3 rumus ini, ya. Nah, dari 3 ini nanti bisa dikembangkan, bisa diperoleh bahwa jika fx itu sama dengan kotangen X, maka f aksen X sama dengan min kosekan kuadrat X. Berikutnya, jika fx itu sama dengan sekan X, maka f aksen X sama dengan sekan X kali tangen X. Nah, jika fx itu sama dengan kosekan X, maka f aksen X itu sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Nah, ini rumus yang harus kita ingat-ingat untuk menyelesaikan soal-soal tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang bagaimana jika X-nya ini tidak hanya X, kita ganti berupa fungsi. Misalkan di sini X kuadrat plus 5X plus 1, misalkan seperti itu. Jadi ini kita misalkan saja ini sebagai U. U itu adalah fungsi dalam X. Berarti di sini jika fx itu sama dengan A sinus pangkat NU, di mana U-nya ini adalah fungsi dalam X, maka di sini nanti turunannya, ingat turunan fungsi aljabar yang sudah kita pelajari. Kalau fx itu sama dengan AX pangkat N, maka f aksen X itu kan sama dengan A kali N ini. Nah, X pangkatnya dikurangi 1. Ingat ini ya, ini turunan pada fungsi aljabar. Nah, di sini berarti ini nanti ya dari pangkatnya ini. Berarti nanti turunannya ya sama dengan A kali N, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini tetap A kali N sinus pangkatnya dikurangi 1, sudutnya tetap U. Setelah itu kali turunannya ini, kali turunannya sinus. Tadi sinus X tadi turunannya kan kosinus X. Berarti di sini sinus U turunannya ya kosinus U. Setelah itu kali, nah fungsinya ini tadi, fungsi aljabarnya ini diturunkan kali U aksen.
Jadi nanti jika ada bentuk fx itu sama dengan A sinus pangkat NU, maka turunannya adalah ya ini A kali N sinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti sudutnya U, kemudian kali turunannya ini, turunannya sinus adalah kosinus U, kemudian kali turunannya ini. Ini namanya turunan berantai, itu seperti ini. Nah nanti yang kosinus juga sama saja. Jika fx itu sama dengan A kosinus pangkat NU, nah U-nya sama ya, masih dalam fungsi dalam X. Berarti di sini f aksen X ya, A kali N kosinus pangkatnya dikurangi 1, nah diikuti U, kali turunannya kosinus. Kosinus tadi turunannya adalah min sinus, berarti kali min sinus U. Setelah itu kali turunannya aljabar ini U aksen. Tangen juga begitu, sama saja ya. Jadi fx nya sama dengan A kali tangen pangkat NU, maka di sini turunannya ya A kali N, tangen pangkatnya dikurangi 1, sudutnya tetap U, kemudian kali turunannya tangen yaitu sekan kuadrat U, kali turunannya aljabar ini U aksen. Nah ini rumus pengembangannya dari sini, jadi itu diingat-ingat. Nah sekarang contohnya. Contoh yang pertama, jika fx itu sama dengan sinus pangkat 3 dari 4x, sinus pangkat 3 4x, maka turunannya bagaimana? Nah tadi di sini kan kita misalkan, tadi kan rumusnya ini tuh ya. Nah sekarang di sini berarti ini kita misalkan ini sebagai U-nya, berarti di sini U itu sama dengan 4x, berarti butuh U aksen yaitu 4, turunan dari 4x kan 4. Nah setelah itu berarti di sini turunannya, nah ini fx nya kan sama dengan sinus pangkat 3u kan begitu, berarti turunannya ya 3, ini 3 kali 1 ya, 3 berarti sinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti sudutnya U, kali turunannya sinus yaitu kosinus U, kali U aksen ya, tinggal masukkan saja ini. Nah setelah itu ini kita kalikan 4 kali 3 ini, nah 4 kali 3 berarti 12, ini menjadi sinus kuadrat, U nya kita kembalikan lagi, U nya tadi sama dengan 4x, nah ini kita kembalikan lagi, nah 4 tadi sudah dikalikan ke sini, jadi turunan dari ini adalah ini. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Nah sekarang contoh yang kedua, fx itu sama dengan 2 kosinus pangkat 4, nah 5x min 2. Nah bagaimana di sini? Ya sama saja, kita misalkan ini sebagai U nya, nah fungsi aljabarnya U, U itu sama dengan 5x min 2, berarti U aksennya ya turunan dari ini adalah 5. Sehingga di sini kan menjadi fx-nya kan 2 kosinus pangkat 4u. Berarti kalau diturunkan ya 2 kali 4 kosinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti u. Kali turunannya kosinus, turunan kosinus adalah min sinus u, kali u aksen. Nah 5 dikalikan dengan sini, nah berarti di sini berapa? 40. Minnya sekalian dikalikan ke sini, berarti min 40 kosinus pangkat 3, U nya dikembalikan lagi. Nah seperti itu saya. Nah ini bisa tanpa dengan memisalkan, boleh langsung. Nah seperti ini, misalkan kita buat cara singkatnya ya biar cepat. Misalkan ini
ini tadi kan diperoleh dari turunan pangkat, anggap saja ini turunan pangkatnya ini tadi. A kali N sinus N pangkat min 1U. Ini adalah turunan pangkat. Kemudian kali turunannya ini toh. Ini tadi kan turunannya ini, berarti ini kosinus U itu merupakan trigonometri. Trigonometri kan mengandung sinus kosinus. Berarti ini turunan dari ini, berarti turunan trigonometri. U aksen ini tadi kan fungsi aljabarnya, berarti kita beri saja ini namanya aljabar, kan begitu. Nah, untuk menyingkat kita ambil saja depannya ini pa, ini tri, ini a, sehingga di sini ada patria. Nah, ingat patria. Jadi untuk menurunkan fungsi trigonometri ingat patria. Apa itu patria? Berarti kita menurunkan dari pangkat, kemudian trigonometri, kemudian aljabar. Kita coba sekarang di sini. Nah, kalau ada bentuk ini tanpa harus memisahkan seperti ini tadi, langsung menggunakan patria. Nah, patria. Berarti di sini F aksennya ya. Pangkatnya dulu, berarti 3 kali 6 sinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti ini, tetap ininya. Ini panya yang merah ini. Sekarang tri. Nah, trinya ini turunan sinus. Turunan sinus apa? Kosinus. Kosinus ya diikuti ini. Berarti kosinus sudutnya ini. Ini tri. A aljabarnya ini turunannya adalah ya 6x ditambah 1. Nah, ini menggunakan patria ini. Bisa dipahami di sini? Oke, sekarang tinggal menyederhanakan. Berarti ini dengan depan sini. Nah, berarti sama dengan ini kan kali ini berapa? 18 ini ya toh. Nah, tinggal begitu saja. Nah, berikutnya adalah pemantapan. Pemantapan yang pertama, turunan pertama dari Y sama dengan ini adalah, nah turunannya apa? Nah, di sini Y sama dengan sinus akar 2. Akar 2 sendiri ya, X-nya ini berdiri sendiri. Nah, ini akar 2 ini adalah koefisien dari X. Nah, turunannya bagaimana? Nah, kalau kita menggunakan patria tadi, nah pangkatnya berapa di sini berarti? Pangkatnya kan 1. Ya toh? Kalau pangkat 1 berarti nanti kan ada 1 dikurangi 1, berarti bilangan kalau pangkat 1 dikurangi 1 kan 0. Kalau bilangan pangkat 0 kan 1. Nah, berarti ya sama saja, ndak usah diperhitungkan. Berarti kalau pangkatnya 1 langsung ke tri. Kalau pangkat 1 ingat langsung ke tri. Nah, trigonometrinya turunan dari sinus apa? Kosinus, berarti kosinus ini nanti. Setelah itu A aljabarnya ini. Nah, turunannya ini ya akar 2. Berarti di sini nanti Y aksennya ya ini kosinus akar 2x kali akar 2. Panya ndak usah karena pangkatnya 1, kemudian tri turunan sinus ini, kemudian A aljabarnya turunannya ini adalah akar 2. Nah, kalau bentuk ini di sini kan tidak ada, kita sesuaikan dengan jawaban. Akar 2 di depan ya kita balik saja. Sehingga mana jawabannya? Iya, jawabannya yang B. Pemantapan berikutnya. Turunan pertama dari ini. Nah, seperti ini. Ya ingat patria, pangkat dari pangkat. Berarti nanti turunannya ya apa? 4 kali ini kan 1, 4 kali 1 sinus pangkatnya dikurangi 1 diikuti ini. Setelah itu tri, turunan dari sinus adalah kosinus ini, kemudian A turunan aljabarnya turunannya ini. Nah, berarti kalau kita tuliskan menjadi
4 sinus, nah pangkatnya 4 dikurangi 1 diikuti ini, kemudian trinya turunan sinusnya ya kosinus ini, kali turunannya ini, turunan aljabarnya 6x. Bisa ya? Nah, tinggal menyederhanakan ini dengan depan sini. Nah, berapa di situ? 24. Nah, sekarang kita lihat adakah jawaban yang seperti ini. Nah, di sini kan ingat sudutnya ini kan sama di sini. Kalau di optionnya kan ini, loh ini tidak sama semua. Berarti kita harus mengubah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan diperoleh dari 2 kalinya ini. Ya toh? Berarti nanti mesti ada sinus 2A atau kosinus 2A kan begitu. Nah, dianggap saja ini A-nya. Kalau ini melihat sinus kosinus, berarti ya rumus apa sinus kosinus? Berarti ya sinus 2A sama dengan 2 sinus A kosinus A. Kita gunakan ini. Nah, berarti ini kita bentuk. Ini kan pangkat 3. Nah, bisa kita pecah. Terus ini nanti kita mengambil yang mengadua. Berarti ini kita 2 kali berapa? Nah, berarti di sini kita pecah berarti tinggal 12x. Ini kita pecah menjadi 2. Nah, 2-nya sini kita letakkan di sini. Nah, sehingga bisa terlihat nanti. Ini dengan ini kan pangkat 3 kembali. Ini dipecah. Nah, sehingga kelihatan di sini. Ini kan sama dengan 2 sinus. Loh, sudutnya ini kan sama. Anggap saja ini sebagai A-nya. Berarti ini kan 2 sinus A kosinus A. 2 sinus A kosinus A sama dengan sinus 2A. Oh, berarti ini nanti ya sama dengan sinus 2 kali ini. Nah, kita tuliskan sekarang. Yang depannya ini tetap. Ini menjadi sinus 2 kali ini. Nah, sekarang ini bisa masuk ke sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Sudah ada jawabannya di situ. Nah, yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang B. Jadi ini kalau tidak ada ya kita membawa ke option yang ada di sini. Paham ya? Oke, pemantapan berikutnya. Turunan pertama dari ini masih sama. Nah, kita gunakan apa tadi? Patrianya tadi, pangkatnya dulu. Berarti nanti menjadi apa? 4 kosinus, pangkatnya dikurangi 1 diikuti ini. Kemudian tri turunannya kosinus adalah sinus diikuti ini. Kemudian A itu ya turunannya aljabar ini yaitu min 4. Kalau kita tuliskan berarti Y aksennya sama dengan ini. Nah, ininya yang pangkatnya turunan pangkat, ini turunan dari trigonometrinya, ini turunan dari aljabarnya. Nah, tinggal menyederhanakan saja ini dengan ini. Nah, berarti ini kan negatif kali negatif menjadi positif kan. Nah, berarti 16 kali ini. Kita lihat adakah di sini. Nah, tidak ada. Ini sudutnya ini kan sama. Di sini kan tidak ada yang sama. Berarti kita membuat seperti yang ada di option. Nah, sama seperti tadi kalau kita lihat. Ini semua kan sama bentuknya. Kan diperoleh dari 2 kalinya ini. Oh, berarti di sini kita yang memecah. Pangkat 3 ini kita pecah 2 dengan 1. 16 nanti ya 8 kali 2. Sehingga di sini menjadi, nah ini tadi ingat rumusnya ini tadi. Nah, sehingga menjadi 8 kosinus ini pangkat 2, ini 2-nya lah, ini kalau kembali kan 16. Nah, ini pecah ini menjadi pangkat 3 kan. Nah, sekarang yang ini kita lihat. Nah, ini kan bentuknya sama dengan ini sebagai, kita anggap saja sebagai A, kan sama. Berarti 2 cos A sin A itu sama saja 2 sin A cos A. Berarti ini nanti sama dengan sinus 2A. Berarti sama dengan sinus 2 kali 1 min 4x. Yang ini tetap.
Nah, seperti ini. Nah, baru ini dikalikan ke sini. Nah, sehingga diperoleh 8 cos kuadrat 1 min 4x sinus. Nah, ini 2, ini 8. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal menyesuaikan saja. Kalau bentuk ini tidak ada di situ, ya tinggal membalik saja. Kan sama saja, perkalian A kali B kan sama dengan B kali A. Nah, sudah ada yang sama. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Paham ya? Oke, berikutnya yang keempat. Nah, jika fx itu sama dengan kosinus x kali sinus 2x, maka f aksen pi per 4. Nah, f aksen, nah berarti kita butuh menurunkan ini dulu. Nah, ini bentuk perkalian, berarti ya kita memisalkan. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Kalau U nya sama dengan kosinus X, maka U aksennya ya min sinus X. Ini kita misalkan V, berarti V nya sama dengan sinus 2X, maka V aksennya ya turunan kosinus. Turunan dari sinus adalah kosinus 2x kali turunan aljabarnya 2. Ini dibalik saja biar tidak rancu, tidak keliru nanti ya. Berarti 2 kosinus 2x. Nah, setelah dimisalkan fx ini kan sama dengan u kali v. Nah, ingat tadi bahwa kalau fx itu u kali v, maka f aksen x nya sama dengan U aksen V plus V aksen U. Nah, sudah tinggal substitusi ke sini. Sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, karena dicari X-nya tertentu, ya tidak usah diapa-apakan, tinggal mengganti X-nya dengan ini. Nah, kita ganti begitu saja. Sehingga F aksen pi per 4. Nah, X-nya tinggal mengganti dengan pi per 4 begitu saja. Pi per 4 itu kan sama saja dengan berapa? 45 derajat. Berarti sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, di sini juga begitu. 2 kali pi per 4 ini bisa kita bagi, berarti tinggal pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Sinus 90 derajat adalah 1. Nah, di sini juga begitu. Berarti kosinus 90 derajat berapa? 0. Berarti di sini nanti nilainya 0. Nah, berarti di sini ini kan 0 kali, berarti ini kan 0. Berarti tinggal berapa? Min setengah akar 2. Yang mana jawabannya? Iya, yang do. Begitu bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Eni minta maaf jika ada kesalahan. Bu Eni akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.